on. Is it? Benar. Semua pekerjaan itu bermanfaat, semua pekerjaan itu baik. Ya, dalam apa jadi takut yang lainnya atau jadi tukang sengeleng-ngeleng listrik karena sekarang di sana ini banyak sekali pekerja ngeleng-ngeleng listrik itu ya, itu harus langsung karena kalian bisa jajan, kalian bisa beli apapun yang kalian inginkan hasil dari kerja keras apa jadi ya, jadi tidak boleh dulu. Kalau kalian kalau ada teman kamu yang sakit, bulan sakit belum mau pengacara ya, kamu hari ini kalian belajar menggunakan pelajaran pendidikan Pancasila. Yang menontonnya Mas Hasan dan Mas Irwan untuk membagikan kebanyakan membagi ya Mas Aman sebenarnya. Nah itu yang dibagikan satu meja satu ya, ya kecuali ya intinya dengan yang itu kamu berdikau ya ya Irwan kamu sudah bawa ya ya itu waktu berbagi anak Irwan lembu bisa kalian buka yang sudah dapat bukunya, bisa kalian buka halaman 49 halaman 49 ya. Nah sudah sama ya situ apa gambarnya di sana bab 3 norma dan kewajiban dalam kehidupan ya. Jadi lalu untuk apa ya kita akan belajar ini untuk apa? Kira-kira kita harus belajar mengenai norma hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira kenapa kita harus belajar ini? Kenapa? Karena guru berharap dengan mempelajari ini kalian akan menjadi lebih mampu membedakan hal-hal yang baik dengan hal-hal yang kurang, hal-hal yang benar dengan hal-hal yang kurang atau salah, hal-hal yang harus dilakukan dengan hal-hal yang tidak dilakukan. Makanya kita akan mempelajari mengenai norma hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya jumlah pada saat kalian jumlah ketika kalian berperilaku yang baik, suka membantu orang tua, suka ikut pekerjaan di rumah, misalkan membantu membersihkan rumah, menyapu, menjaga adik. Kalau kalian berperilaku baik, sopan santun, kira-kira orang tua kalian bagaimana? Senang apa betul? Senang. Ya kira-kira karena kalian sudah berperilaku baik, kira-kira misalkan kalian membutuhkan pengen membahas ini, pengen iki, kira-kira orang tua akan mengabulkan apa tidak? Karena apa? Karena perilaku kalian yang baik. Tapi jika perilaku kalian kurang baik, semau baik, nanti beta-beta semau mawon, jagani adik-adik hari tani baik, kira-kira apa itu marah betul? Jatuh. Nah, jadi dengan mempelajari norma hak dan kewajiban kita, maka kita akan mengetahui mana sih yang benar, mana sih yang salah, mana sih yang buruk, mana sih yang baik. Ya, nah coba tujuan pelajaran ini selain contoh-contoh seperti itu tadi, kita akan membiasakan punya sikap yang menunjukkan berkarakter akhlak, sikap seperti kalau saya menghargai bully. Pengertian norma. Baik, pengertian norma ada jenis-jenis norma yang disebut oleh masyarakat. Kira-kira norma itu apa ya? Norma itu apa kira-kira? Apa ya? Norma itu apa ya? Sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita hari ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video terbaru dari channel Bintang Online. Hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak semua kata kalian, bab ini akan menemani dan mengantar kalian belajar tentang norma, hak dan kewajiban dalam hidup berbangsa dan bernegara. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan menjadi lebih mampu membedakan hal baik dan hal yang buruk, hal benar dan hal yang salah melalui pembelajaran hal yang baik dan hal yang buruk. Kemudian dari hal yang salah dan hal yang baik. Pada bab ini, kalian juga dapat memperkuat karakter profil pelajar Pancasila, khususnya elemen berakhlak mulia dan berkebinekaan global. Materi pembelajaran dikemas dalam berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan pembelajaran sebagai mana yang tertulis pada bagian berikut ini. Nah, terus sampai situ. Coba, norma. Apa itu norma? Norma adalah apa? Norma adalah, kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti kata norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. Aturan atau ketentuan yang harus kita laksanakan. Coba, kalian
masyarakat apa yang berbanyak biasanya hal ini dilakukan jika masyarakat sedang membicarakan ketertiban dan ketentuan dalam hidup bersama. Untuk lebih memahami pengertian dan manfaat keberagaman dan kehidupan bersama dalam ancaman belajar tersebut, semua orang saling membutuhkan ketertiban orang lain, saling membutuhkan dan saling membantu. Jika hidup bersama banyak orang bukan sebagai latar belakang sehingga terdapat banyak kelemahan. Karena perbedaan rasa itu mempengaruhi keinginan dan cara agar tidak terjadi konflik atau pertentangan di kelompok yang kelompok agar tersebut disepakati oleh seluruh anggota kelompok. Setiap kelompok atau komunitas memiliki aturan baik kelompok aturan terbatas maupun kemudian yang berbagai pada kondisi aturan aturan itu bersama untuk Ya, saya mengenal norma-norma dalam masyarakat. Jadi apa yang terbayang dalam pikiran kalian ketika mendengar kata norma? Norma itu apa tadi? Aturan. Jadi biasanya kata-kata ini digunakan ketika masyarakat sedang menceritakan atau membicarakan ketertiban dan keteraturan dalam hidup bersama. Untuk lebih memahami apa itu norma, manfaat norma yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, tadi kalian sudah membaca mengenal norma-norma dalam masyarakat. Jadi semua orang selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Butuh orang yang betul, butuh orang lain. Kenapa? Karena tanpa orang lain kita tidak akan bisa melakukan apa. Tanpa kehadiran orang lain kita tidak bisa melakukan apa. Misalkan pada saat kalian sakit, pengen makan, kira-kira butuh uangnya apa betul? Pada saat kalian sehat, tiba-tiba terjatuh tidak bisa berdiri, kira-kira butuh orang lain? Butuh. Nah, jadi setiap orang itu saling membutuhkan dan harus saling membantu. Kita hidup bersama banyak orang dengan berbagai latar belakang pendidikan, anak lulusan SD, sebelum sekolah, dengan latar belakang misalkan kebudayaan, agama. Jadi kita harus tetap menjaga itu aku. Di sini akan ditampilkan contoh-contoh norma, tapi belum disampaikan ini termasuk norma kesehatan, ini termasuk norma agama atau yang lain belum ya, karena norma yang ada itu ada norma agama, norma kesopanan, norma apa lagi? Norma hukum, ada norma apa lagi? Norma sosial. Nah, di sini ada contohnya. Jadi berharap dengan kalian melihat contoh berikut dan mendengarkan yang ada di sini, kalian paling tidak sedikit mengetahui apa sih itu norma ya. 4 macam norma dan contohnya mulai dari agama, kesusilaan, kesopanan hingga Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kids, ada 4 macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Jika ingin hidup harmonis, maka harus memahami aturan atau ketentuan norma yang ada dalam masyarakat. Lalu, apa saja macam norma menurut bidangnya dan contohnya ya? Yuk kita cari tahu bersama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Norma agama. Norma agama adalah sebuah kaidah serta peraturan hidup untuk manusia kids. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa contoh norma agama, antara lain menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, saling menghormati kepercayaan orang lain, menjaga peraturan beragama. Untuk sanksi dari norma agama akan diberi setelah manusia meninggal dunia atau akhirat. Pelanggar norma agama di dunia akan menyesal mati, tidak nyaman, dan tak mampu. Norma kesusilaan. Untuk yang belum tahu, norma kesusilaan berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Selain itu, norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Contoh dari norma kesusilaan antara lain selalu berkata jujur, mengembalikan dompet dan diperlukan jalan kepada pemiliknya, mengerjakan ujian sekolah dengan jujur, sikap ramah ke tetangga, dan menolong orang yang kesulitan. Sanksi yang diterima jika melanggar norma kesusilaan adalah dikucilkan dari masyarakat.
Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan berkaitan dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma yang satu ini muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Contoh norma kesopanan antara lain, menggunakan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan sopan, dan mudah sembarangan, dan memotong pembicaraan orang lain. Jika melanggar, bisa mendapat sanksi sesuai adat dan tradisi yang dilakukan atau dikucilkan dalam lingkungan. Norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat. Norma yang satu ini dibuat oleh badan negara hingga taati oleh masyarakat. Norma hukum antara lain, wajib membayar pajak, melakukan tindak korupsi, dan berbuat kejahatan, mentaati peraturan lalu lintas. Seseorang yang melanggar akan mendapatkan hukuman seperti denda atau bahkan kurungan penjara. Nah, itu tadi macam norma dan contoh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari video yang tadi pertama itu mengenai norma. Ada norma agama yang berkaitan dengan keagamaan. Lalu ada norma apa lagi? Kesopanan, kesopanan. Kemudian ada norma apa lagi? Kesusilaan, dan yang terakhir norma hukum. Nah, sekarang untuk norma agama, contohnya nanti apa contohnya? Menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan contohnya. Kemudian apa lagi? Pada saat tadi kalian masuk sekolah, berdoa juga apa tidak? Berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Kemudian menjunjung tinggi nilai dari keagamaan. Kemudian yang keempat, menghormati perbedaan keyakinan. Enten sing kancane agamane non muslim, kita harus menghormati teman kita yang beragama non muslim. Durane agamane non muslim juga mau kancaan. Itu mboten Pak, mboten Pak. Kita sama-sama. Oke? Tetapi pada saat mereka beribadah, kita juga tidak boleh mengganggu. Karena apa? Karena kita penting seperti itu. Pada saat kita beribadah juga kita tidak ingin terganggu. Kemudian tidak menjadi bahan candaan. Agama itu tidak boleh menjadi bahan candaan. Guyonan, teorian, ya. Itu untuk beberapa contoh norma agama. Lalu norma kesopanan. Contohnya apa coba? Nah, di sini ada. Norma kesopanan adalah aturan, ayo. 1, 2, 3. memiliki aturan yang kuat atau biasa menatap mata lawan dengan memiliki yang lebih kuat sebagai Ya, sudah ya. Norma kesopanan. Contohnya apa contohnya? Dalam hal berpakaian yang sopan itu bagaimana? Kami di bawah lutut, pakaiannya tertutup. Kemudian saya bisa berbicara bagaimana? Berbicara yang sopan.
anggone dhewe ya omongannya yo sama orang itu para coba dikerjakan lembar kerjaan yang ada di halaman 50 ditulis di buku tuliskan ada sih Kotak-kotakan bahkan dulu. ya enggak Bukan saya. kayak Tadi persis. Ada kendaraannya itu. oh udah belum aja kalau masih info pakai buku kan dengan kertas ada kalian kalau sudah selesai pelajaran tapi kalau buku pengajaran buku itu besok pada saat kita mau pelajaran selanjutnya guru mengulangi materi ini kalau buku jadi bagaimana nah ya dikerjakan ini ada yang apa dikerjakan pribadi sih bu contoh akibat pelanggaran norma agama pakai bahasa ini akan pilih contohnya nak melanggar norma agama pilih kira-kira menggunakan ya tadi di video juga sudah menunjukkan contoh akibat yang terjadi jika kita melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Coba ulang kembali. Di sini ada yang perhatikan ulang lagi di akhir apa kemudian di akhir pembahasan norma agama itu ada akibat yang terjadi jika kita melanggar norma agama. Ini perhatikan. Kehidupan sehari-hari. Menurut Komisi Besar Kalian Perempuan, ya. Tatanan dan Nih, teknik norma upload. Menurut tidak contohnya ya. Kita cari tahu bersama. Sebelum kita lanjutnya, norma agama adalah sebuah kaidah serta peraturan hidup untuk manusia kids. Peraturan tersebut dari wahyu Tuhan yang maha. Saling menghormati kepercayaan orang lain, menjaga perguruan antar umat. Untuk sanksi dan terima setelah usia meninggal dunia atau akhirat pelanggar norma agama di dunia akan menyesal hati tidak nyaman karena dulu itu kita melanggar norma agama tapi berdua karena nanti saya harus buka harus dasar itu norma agama dulu karena akan berlanjut norma selanjutnya sudah nah ini norma agama selanjutnya dibaca diingatnya ya. Untuk yang belum tahu, bertetangga dan menolong orang yang kesulitan. Sanksi norma kesopanan. Norma kesopanan. Sanksi yang diterima jika melanggar norma kesusilaan adalah sanksi yang diterima jika melanggar norma kesusilaan ialah dikucilkan dari masyarakat. Jujur kalau masyarakatnya mau kasih pada kamu malah harus disertai nakal pada saat mau acanan ya. Nah, kesusilaan sekarang dilanjutkan. Ingat norma kesopanan. Untuk norma kesopanan akibatnya apa ya? Jika melanggar norma kesopanan ini bisa mendapatkan sanksi sesuai dan tadi yang diperlanjutkan atau dikucilkan dalam lingkungan. Itu untuk norma kesopanan. Untuk norma kesopanan. Kemudian ini pelajaran biasa kenanya orang juga video juga kan boten masih ada nilainya ya. Kan memang pelajaran PKN-nya sudah sampai ini. Untuk besok jangan lupa besok kalian membawa bekal makan. Ya, bekal makannya itu bisa menggunakan kotak Mexico. Bekal makannya itu besok menggunakan kotak program Agus. Agus, kotak Agus. Boleh sekarang aku Boleh, boleh. Kalian dari mana? Ayo Bu. Nah, kotak Agus saya bawa kotak makan. Tumbal makannya mau saya nggak ada dari Mas Dewi asal Agus telepon boleh pakai box makan itu. Tapi duitnya box yang kertas. Tahu sih? Bu, dia lagi kan semangat. Mana yang lagi? Oh, nah, ini nasi isi nasi itu nasi goreng isinya nasi bawang goreng goreng isinya warna beda Ini udah Bu. Ini
penjara. Ya, Yang melanggar hukum akan apa Bu? jadi gimana? Keling-kelingin itu cocok ini. Akan mendapatkan hukuman seperti denda atau bahkan kurungan. Nah ini loh kan Seperti apa tidak? jangan ya. Kalau seperti apa sih? Sakit. Tadi kata kamu masih bilangnya. Contoh akibat pelanggaran norma agama. Lah mau anak, lah mau jadi hukuman seperti itu. Jangan mau kan guru kan lah jadi buat denda. Nah, ini contoh norma hukumnya. Ayo. Orang jendela kayak kan jorok kan jadi pelanggaran, deh. Nah, yang sudah selesai boleh dikumpulkan dan boleh istirahat. Kita koreksi nanti. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Kemudian yang boleh istirahat. Oh, rata. Ya, yang sudah selesai boleh istirahat, oke? Yang mau jajan-jajan boleh dulu sampai kalian selesai. Tapi sebelum kalian istirahat, guru air dulu. Dan setelah nanti pekerjaan kalian jabatkan hasil yang baik, untuk paham. Guru air ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sudah selesai dikumpulkan di mejanya. Ya, kalau yang sebelum dimulai kita absen dulu ya. Biasanya guru absennya bawa bekal makan. Kak, absennya lihat kerapian baju kalian. Bukan kasih. Tapi ya di situ aja menurut Amriti. Faza. Nah, Rani. Bagus. Irwan. Nah, kurang apa yang dirapikan dulu. Dirapikan dulu, dirapikan. Apa? Nah, rapikan. Ya Wan, rapikan Wan. Dirapikan di sini, dirapikan. Ya. Makanan ya katanya. Ya. Seperti saya ini dirapikan. Langsung kalian orang-orang dan cepat dari langsung. Baik. Nah, kemudian sudah guru absen semua. Alhamdulillah. Ya. Yang rapi. Ya. Irwan dan Nah, sebelum kita ke hal selanjutnya, kita melakukan eskripik terlebih dahulu. Apa sih itu eskripik? Kegiatan yang akan mengawali sebelum pembelajaran. Nah, tugas kalian. Kalau bu guru matur, pegang kepala, pegang. Kalau bu guru matur, pegang kuda, pegang. Kalau bu guru matur, pegang pipi, pegang. Kalau bu guru matur, pegang telinga teman kamu. Nanti kembali lagi hidupnya.
Mimpi.